Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 8, bagian yang ke-8. Pada akhir bagian 7 yang lalu, Tohpati dan para pemimpin laskarnya sedang membuat rencana penyerbuan ke Sangkal Putung. Akan segerakah penyerbuan itu? Mari kita ikuti bagian ini. Sanakeling mengerutkan alisnya. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Apakah kau bertanya sebenarnya? Kenapa? Apakah kali ini tidak akan tertunda lagi seperti hari-hari yang lalu?" Macan Kepatihan mendengar sindiran itu. Namun ia tidak menjawab. Sesaat mereka berdiam diri, wajah Tohpati menjadi tegang. Kemudian terdengar ia berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Sanakeling mengangkat alisnya. Kemudian ia berdiri dan berjalan keluar ruangan itu dengan hati bimbang. Sekali ia berpaling dan dilihatnya Tohpati menekur kepalanya. Pemimpin laskar Jepang itu tampaknya tidak segarang beberapa saat yang lalu. Karena itulah Sanakeling menjadi cemas. Ia tidak mau melihat setiap kelemahan yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuh laskarnya, apalagi di pucuk pimpinannya. Ia menghendaki semuanya berjalan keras, cepat dan dapat menimbulkan akibat yang menggoncangkan lawan-lawannya. Menimbulkan kengerian dan ketakutan. Sepeninggal Sanakeling, maka Tohpati itu pun segera memanggil seorang yang telah agak tua. Orang itu telah agak tua. Orang itu pernah menjadi penasehatnya dalam berbagai hal. Seorang yang tidak saja memiliki pengalaman yang luas, namun ia adalah seorang yang memiliki daya pengamatan yang jauh. Orang tua itu berdebar-debar mendengar panggilan Tohpati. Telah agak lama Tohpati tidak memerlukannya. Hampir tidak pernah dapat ia menemui anak muda yang menggemparkan seluruh daerah Demak itu. Namun kini tiba-tiba Tohpati memanggilnya. "Duduklah Paman Sumangkar." Orang yang telah agak lanjut dan bernama Sumangkar itu duduk di samping Tohpati sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih, Ger. Kenapa Paman tidak pernah menampakkan diri akhir-akhir ini?" Sumangkar mengerutkan alisnya yang hampir memutih. Jawabnya, "Angger tidak pernah memanggil Paman ini. Dan karena itu maka aku tidak berani mengganggu Angger." Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya serta-merta, "Paman, aku akan memulai dengan sebuah sergapan baru." "Apakah Paman sependapat?" Sumangkar mengerutkan keningnya pula. Pertanyaan ini agak aneh baginya. Sudah beberapa kali Tohpati melakukannya tanpa minta pendapatnya. Tiba-tiba kini pemimpin yang garang itu bertanya tentang rencananya itu. Justru karena itu maka Sumangkar menjadi ragu-ragu. "Bagaimana Paman?" desak Tohpati. Sumangkar menarik nafasnya dalam-dalam. Di kenangannya ketika Tohpati itu menjadi sangat marah, dan seterusnya hampir tak pernah ia diajaknya berbincang. Tohpati itu marah ketika ia mencoba memperingatkan bahwa segenap usaha yang akan dilakukan adalah sia-sia. Tetapi kini ia menghadapi pertanyaan itu. Pertanyaannya yang seperti pernah didengarnya dahulu. Karena itu maka untuk sejenak Sumangkar menjadi ragu-ragu. Apakah sebabnya tiba-tiba saja Tohpati memanggilnya dan bertanya kepadanya mengenai hal itu pula? Karena Sumangkar tidak segera menjawab, maka Tohpati itu mendesaknya, "Bagaimana Paman?" Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, "Raden, pertanyaan itu sangat sulit bagiku." "Kenapa? Bukankah Paman memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam olah keprajuritan? Bukankah Paman bekas seorang yang cukup dekat dengan Paman Mantahun? Nah, bagaimanakah pendapat Paman? Aku adalah seorang yang telah berumur agak lanjut. Seharusnya aku harus berkata sebenarnya menurut pertimbangan di dalam kepalaku. Namun aku tidak dapat menutupi kenyataan bahwa untuk berkata sebenarnya adalah sulit sekali. Bukankah Angger pernah marah kepadaku karena aku tidak sependapat dengan Angger?" Tohpati menarik keningnya. Dipandanginya Sumangkar tajam-tajam seperti ingin dilihatnya pusat jantungnya. Dan karena itulah maka Sumangkar itu menundukkan kepalanya. "Paman," berkata Tohpati,
Aku tahu Paman adalah seorang yang pilih tanding. Seorang yang memiliki kesaktian yang sukar dicari bandingnya. Kenapa Paman berpikiran terlalu pendek? Kalau Paman mempunyai tekad yang agak kuat di dalam dada Paman, maka Paman akan dapat menyumbangkan tenaga Paman dalam perjuangan ini. Tetapi selama ini Paman lebih senang mendekam di dapur sambil menghangatkan tubuh. Kenapa Paman tidak lagi bersedia memandi tombak atau memegang gagang pedang? Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, sudah aku katakan Raden, alasan-alasan yang memaksa aku untuk berdiam diri. Tetapi kenapa Paman tidak pergi saja dan menyeberang ke pihak Pajang? Sumangkar mengangkat kepalanya sesaat, namun kemudian ditundukkannya lagi. Pertanyaan itu amatlah sulitnya, meskipun demikian dijawabnya pula dengan jujur. Raden, aku adalah hamba kepatihan Jipang sejak aku melepaskan pakaian Wiratamtama karena umurku yang telah lanjut. Aku adalah saudara seperguruan Kakang Patih Mantahun. Aku adalah kawan berbincang, dan aku salah seorang yang ikut serta menyetujui tuntutan Arya Penangsang kepada Pajang dan putra-putra Sultan Trenggana yang lain. Tetapi caraku agak berbeda dengan cara yang telah ditempuh Angger Pangeran. Aku menyarankan agar Angger melakukan tuntutan dan perjuangan tanpa mengorbankan saudara-saudara sepupunya dengan cara yang telah ditempuh. Dengan demikian, maka Kaula Demak akan segera melihat noda-noda pada dirinya. Tetapi itu telah ditempuhnya, dan aku tidak dapat menghindarkannya. Kakang Mantahun adalah seorang yang keras hati sehingga Arya Penangsang yang terlalu dilanda oleh arus perasaannya itu terbakar oleh rencananya. Dan terjadilah apa yang telah terjadi. Apakah dengan demikian masih ada kemungkinan bagiku untuk menyeberang ke Pajang? Tohpati mendengarkan kata demi kata dengan penuh perhatian. Ia merasakan bahwa apa yang terjadi kemudian adalah akibat dari ketergesa-gesaan para pembantu Arya Penangsang. Namun sebagai seorang prajurit yang terpercaya, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada meneruskan perjuangan itu. Tetapi apakah yang dapat dicapainya dengan perjuangannya itu? Meskipun demikian Tohpati itu berkata tajam, tetapi Paman selama ini hampir tidak berbuat apa-apa. Pada saat Adipati Penangsang masih melakukan perjuangan, Paman ternyata menjadi seorang yang ditakuti di garis-garis perang. Namun kemudian Paman tidak lebih dari seorang juru masak yang malas. Kenapa Paman tidak mau bertempur seperti masa-masa lampau itu? Sumangkar menarik alisnya tinggi-tinggi. Sebagai seorang yang telah berusia lanjut, maka ia dapat berpikir dengan tenang. Dan dengan enang pula ia menjawab, kalau aku turut dalam peperangan yang tidak akan berarti apa-apa ini Raden, maka aku hanya akan memperpanjang penderitaan. Penderitaan rakyat Pajang dan rakyat Jipang sendiri. Sebab seperti yang pernah aku katakan, perjuangan ini tidak akan berhasil. Apa yang dapat kita lakukan hanyalah pembalasan dendam pada beberapa pihak, melepaskan sakit hati dan membuat onar di mana-mana. Apakah kira-kira demikian juga cita-cita Arya Penangsang sendiri? Seandainya Arya Penangsang berhasil merebut tahta, apakah yang kira-kira akan dikerjakan? Memanjakan diri sendiri atau berbuat sesuatu untuk membentuk Demak menurut seleranya? Nah, bandingkanlah dengan apa yang kau lakukan, Ger. Dengan anak buah Angger dan dengan seluruh perbuatan Laskar Jipang ini. Tohpati mengerutkan keningnya. Terdengar ia menggeram. Kata-kata Sumangkar itu hampir seperti kata-kata orang tua yang dijumpainya di sungai beberapa hari yang lampau. Kata-kata orang tua yang telah memiliki berbagai pertimbangan. Tetapi Tohpati masih ingin meyakinkan dirinya. Paman, apakah dengan demikian kita tidak menjadi seorang pengecut? Seorang yang tidak berani menghadapi pahit getir perjuangan. Seorang prajurit sejati akan pantang menyerah. Pantang menyerah kepada lawan, dan pantang menyerah kepada keadaan. Raden benar, sahut Sumangkar, jangan menyerah kepada lawan. Jangan menyerah kepada keadaan, namun jangan membutakan diri atas kenyataan. Selama ini kita masih dihadapkan pada cita-cita, maka kita tidak akan berputus asa. Namun apabila kita meyakini kelemahan diri dan meyakini bahwa apa yang hendak kita capai itu tidak akan terpenuhi, maka sebaiknya kita menyadari keadaan. Korban telah semakin banyak dan korban itu tidak akan berarti apa-apa. Korban yang sia-sia, korban dari nafsu pembalasan dendam dan sakit hati.
Tohpati tidak berkata apa-apa lagi. Ia kini seakan-akan melihat sebuah gambaran yang suram tentang masa depan laskarnya. Ia kini melihat betapa korban berjatuhan di kedua belah pihak tanpa dapat merubah keadaan. Korban yang menurut Sumangkar adalah korban yang sia-sia. Sesaat mereka berdiam diri, Tohpati dengan angan-angannya dan Sumangkar dengan angan-angannya pula. Namun sejenak kemudian terdengar macan kepatihan itu menggeram. Apakah paman menyayangkan korban-korban itu? Ya, sahut Sumangkar pendek. Mati bagi prajurit adalah kemungkinan yang sudah diketahuinya. Mati bagi seorang prajurit adalah kemungkinan yang sama dengan kemungkinan untuk hidup. Sehingga mati bagi seorang prajurit sama sekali bukan suatu hal yang mengejutkan. Angger benar, mati bagi aku dan bagi Angger adalah kemungkinan yang paling dekat terjadi. Bahkan lebih dekat dari kemungkinan untuk hidup. Tetapi apakah mati bagi mereka yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan ini juga dapat dibenarkan? Apakah mati bagi orang-orang Sangkal Putung, Duku Pakuwon, Benda dan orang-orang lain di sekitar Pajang dan Jipang Wanakerta, di sebelah barat Demak dan di sudut-sudut bergota itu juga sudah wajar. Laskar Raden yang terpencar dan menyusup di daerah-daerah itu benar-benar tak terkendalikan. Rakyat di daerah itu dan Laskar Pajang berusaha untuk menumpasnya. Yang mati di antara Laskar Angger dan Laskar Pajang adalah wajar. Tetapi rakyat yang tergilas oleh arus peperangan itu, Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan menurut bunyi di sudut relung hatinya berkata, bukan hanya mereka, tetapi bahkan anggota-anggota laskarnya sendiri bukanlah orang-orang yang tahu akan keadaannya. Ada di antara mereka yang hanya terlanjur terdorong oleh arus yang tidak dapat dihindari tanpa keyakinan apa-apa. Tetapi ada yang dengan sengaja dan mempergunakan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan yang kotor. Bahkan ada yang kedua-duanya, putus asa dan kesempatan berbuat di luar peraturan-peraturan. Merampas dengan dalih yang itu-itu juga untuk kepentingan perjuangan. Membunuh dengan dalih itu-itu juga, mengkhianati perjuangan atau berpihak kepada musuh. Menculik dan merampok, bahkan segala perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Apabila peperangan ini masih berlangsung terus, maka hal-hal yang serupa itu masih akan berlangsung lama. Kembali mereka berdua terlempar dalam kesenyapan. Yang terdengar hanyalah nafas macan kepatihan yang semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidungnya. Matanya yang tajam menerkam dinding bambu yang berlubang-lubang di hadapannya. Tetapi lubang-lubang itu kini sama sekali sudah tidak kelihatan. Ketika Tohpati berpaling menembus celah-celah tutup keong gubuknya yang tidak rapat, maka terdengar ia berdesis, sudah hampir gelap. Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, sudah hampir gelap. Tiba-tiba Tohpati berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke sudut ruangan itu. Diraihnya tongkat baja putihnya yang tersangkut di atas pembaringannya. Sumangkar memandang senjata itu dengan wajah yang tegang. Ia tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh macan kepatihan yang garang itu. Tetapi ketika ia melihat Tohpati memutar tubuhnya, dan dilihatnya dalam keremangan ujung malam itu kesan sikap yang wajar, maka Sumangkar pun tidak beranjak dari tempatnya. Dari lubang pintu cahaya pelita menembus masuk ke dalam ruangan. Bukan pelita, tetapi sebuah obor yang menyala-nyala di samping di mulut pintu. Paman, aku ingin berjalan-jalan bersama paman malam ini, suara Tohpati datar dalam nada yang rendah. Dada Sumangkar berdesir, tidak pernah Tohpati membawanya pergi akhir-akhir ini. Kini tiba-tiba macan kepatihan itu mengajaknya. Banyak hal yang dapat terjadi kemudian. Apakah macan kepatihan itu marah kepadanya? Apakah macan kepatihan itu ingin mendengar pendapat-pendapatnya lebih lanjut? Adalah teka-teki yang tak dapat diketahuinya. Tetapi sudah tentu ia tidak dapat menolak. Kalau Tohpati ingin berbuat jahat kepadanya, maka sudah tentu ia tidak akan pergi berdua. Sebab Sumangkar tahu pasti bahwa Tohpati menyadari keadaannya. Sumangkar bukanlah lawannya. Sumangkar adalah takaran 2-3 kali daripadanya. Sebab Sumangkar adalah saudara seperguruan dari gurunya, Patih Mantahun. Tetapi apa yang dilakukan Sumangkar itu kemudian tidak lebih dari seorang juru masak yang baik.
Bahkan sebagian besar dari laskarnya yang baru ditemukan oleh orang-orang Jipang sepanjang peperangan atau prajurit-prajurit Jipang yang tersebar di mana-mana tidak mengenal Sumangkar dengan baik. Mereka menyangka bahwa orang itu benar-benar seorang juru masak. Ketika Sumangkar tidak segera menjawab, maka sekali lagi Tohpati berkata, "Paman, kita pergi berdua malam ini." "Kemana, Ngger?" Tohpati menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang aneh. Sumangkar pasti sudah tahu kemana mereka akan pergi dalam keadaan serupa itu. Meskipun demikian Tohpati itu menjawab, "Paman pasti sudah tahu kemana kita akan pergi dalam keadaan ini. Di mana laskarku sudah siap untuk menggempur Sangkal Putung." "Oh, jadi kita melihat-lihat Sangkal Putung." "Ya." Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Tohpati telah memaksanya untuk melibatkan diri ke dalam peperangan yang dibencinya itu. Peperangan yang semakin lama menjadi semakin jauh daru bentuknya. Tetapi keputusan terakhir pasti ada padanya sendiri. Tohpati ternyata kemudian tidak menunggu Sumangkar menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan ke pintu dan sekali ia berpaling. Ketika dilihatnya Sumangkar telah berdiri, maka Tohpati itu pun berjalan terus. Di muka gubuk Sanakeling dan orang-orangnya, Tohpati berhenti. Dipanggilnya Sanakeling yang sedang menghadapi seceting nasi dan daging menjangan. "Apakah Kakang akan pergi?" bertanya Sanakeling. "Ya," jawab Tohpati, "pekerjaanmu besok mengumpulkan semua kekuatan. Malam ini aku ingin melihat Sangkal Putung bersama Paman Sumangkar." Sanakeling mengerutkan keningnya. Ia kenal siapakah Sumangkar itu. Ia kenal kebesaran namanya pada masa-masa lampau. Tetapi ia kenal juga bahwa Sumangkar kini lebih senang menjadi seorang juru masak dengan pisau dapur di tangannya. Membelah daging binatang-binatang buruan dan membelah kayu-kayu bakar. Bagi Sanakeling, Sumangkar sekarang hampir-hampir tidak berarti sama sekali. Seandainya Sumangkar itu mati sekalipun, maka Laskar Jipang tidak akan merasa kehilangan. Sebab pekerjaannya segera dapat diganti oleh orang lain. Karena itu, maka Sanakeling itu pun bertanya, "Apakah kau tidak memerlukan orang lain?" "Tidak," jawab Tohpati menggelengkan kepalanya. Sanakeling tidak bertanya-tanya lagi. Macan Kepatihan sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya, sehingga ia sudah cukup mempunyai perhitungan. Ketika Tohpati itu kemudian berjalan meninggalkannya, maka segera Sanakeling masuk kembali ke dalam biliknya, menjatuhkan dirinya di sebuah bale-bale dan kembali meneruskan menikmati daging menjangan muda. Satu kakinya diangkatnya ke atas bale-bale sedang kakinya yang lain berjuntai ke bawah. Sambil mengunyah nasi, Sanakeling berkata tersendat-sendat, "Hei, panggil alap-alap kerdil di gubuknya." Seseorang yang berdiri di muka pintu berpaling. Sekali lagi Sanakeling berkata, "Panggil alap-alap itu." Baik Ki Lurah," jawab orang itu sambil berlari-lari ke gubuk yang lain. Tetapi kemudian langkahnya terhenti. Dilihatnya Tohpati dan Sumangkar berjalan di hadapannya menuju ke gubuk alap-alap Jalatunda pula. Demikianlah jilid ke-8 bagian 8 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada jilid 9 mendatang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.